Top 3. Perebutan gelar MasterChef Indonesia masih berlanjut. 3 kontestan harus kembali bersaing. Top 3, top 3, top 3. Hah? Apa? Top 3, top 3, top 3. Masuk ke galeri, perasaan aku ini tambah dagdikduk karena sudah pastinya challenge-nya lebih sulit daripada galeri-galeri sebelumnya. Masuk ke galeri kali ini di depan sudah ada demo bench dan di atasnya ada oven nih. Wah, ini aku happy banget karena kayaknya kita bakalan baking. Fajar, Hovir, dan Dani. Dengan bangga kami menjemput kalian top 3. Wah, nggak nyangka ya orang Bali ngidang masuk top 3 di Galeri MasterChef Indonesia Season 12 nih. Selamat datang kembali di Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Perjalanan sudah sangat panjang dan sangat jauh untuk kalian bertiga sampai berada di titik ini ya. Dan bagaimana rasanya menyandang top 3 dari Hovir? Berat dan senang, Chef. Beratnya di mana? Masa harus lebih baik lagi, Chef? Kalau Fajar? Senang, Chef. Benar kata Pak Ovid. Tapi ada bebannya juga karena udah di top 3. Nggak boleh main-main lagi, harus tunjukkan yang lebih baik lagi. Iya. Dani, ya gimana Dani? Terus terang saya merasa lega dan bahagia juga bisa bersama orang-orang hebat ini di depan sini. Di sini ada Fajar dan Hovir yang kalau digabungkan number of wins-nya itu paling banyak dari semua kontestan. Dan ada aku. Aku ini yang bisa somehow menyelip ke top 3 ini aku sangat bangga. Sudah banyak tantangan yang kalian lewatin, belajar banyak hal dan beradu skill, menguras tenaga, pikiran semua sudah keluar ya. Tapi ada satu mungkin kalian yang ingin kalian ketahui, bahwa ini adalah galeri terakhir di season ini. Oh, ini terakhir? Loh, bukannya selama ini kita di galeri, Chef? Terus sekarang apa namanya, Chef? Nanti kalian akan bertemu lagi di final. Oh. Paham? Paham ya? Oh, maksudnya Chef bertarung di grand final. Ya jangan bilang gitulah, Chef. Aku kan jadi takut, Chef. Oke, top 3. Chef. Boys, udah siap buat tantangan hari ini? Siap, Chef. Hari ini di depan kalian bisa dilihat ada apa? Demo table, Chef. Ada demo table, yang artinya akan ada seorang chef yang akan mendemokan sebuah hidangan ke kalian. Aduh, baru senang-senang masuk top 3. Di depan ada bench demo. Ini duplicate dish, satu hal yang aku kurang jago sejujurnya. Di pikiranku itu ada Chef Renata dan Chef Juna yang belum pernah mendemokan masakannya di depan kita. Aku yakin kali ini pasti kalau nggak Chef Juna ya Chef Renata. Beliau adalah seorang chef asal Prancis yang sudah memulai karirnya sejak usia 17 tahun. Beliau juga mendapatkan bintang Michelin pertamanya di usia 27 tahun dan dikenal karena telah menerima penghargaan di tahun 2002 sebagai chef termuda berbintang Michelin. Wow. Beliau ini orang Prancis yang mendapatkan Michelin Star-nya itu di umur yang relatif muda, yaitu 27 tahun. Wah, ini pasti chefnya bakalan keren banget nih. Beliau juga dikenal karena pendekatannya dan style masaknya yang sangat menghormati tradisi masakan Prancis dengan tetap berinovasi dari segi teknik dan tampilan yang modern. Saat ini beliau bekerja sebagai eksekutif chef di salah satu restoran di hotel di Bali. Ternyata chef ini kerja di Bali. Di Bali itu kan banyak hotel dan restoran. Mudah-mudahan aku kenal sama chef ini. Ada yang bisa tebak? Oke, mari kita sambut bersama Chef Jean-Baptiste Nathalie. How are you? How are you? See you again. How are you? Yeah. How are you? Good. Good, I'm fine. Ternyata Chef Jean-Baptiste. Wah, di sini aku sebenarnya pernah dengar nama-namanya dan aku juga kayaknya pernah seliweran dia di sosial media, tapi aku belum pernah ketemu nih secara langsung.
Guys, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya tidak terbayang betapa ribetnya sebuah hidangan yang akan didemokan nanti. So, Chef, how are you today? Very well, thank you. Ready to rock on? Yes. Yeah? You ready, guys? Yes, Chef. What do you think about Indonesian Master Chef now that you're in the gallery? It's very nice. Very The first nice? time, very nice. So, how long have you been in Indonesia? This is 15 months. 15 months I was in Bali. in Bali. Yeah. Can you tell us a little bit about the dish that you're gonna demonstrate for us? I prepare a dish with different technique. Okay. You have tart with Parmesan cheese. You have mushroom puree. You have poached egg, cheese soufflé. Okay. Like you have very big technique. Okay. Aduh, lagi-lagi harus bikin dish yang membutuhkan presisi. Souffle. Ini kalau nggak bener bisa ambles soufflenya dan aku malu di depan masyarakat Indonesia. Kelihatan banget dari kita bertiga yang paling tertekan itu Dani dan juga Pak Hofid. Mungkin karena memang mereka belum pernah membuat souffle sebelumnya, jadi masih agak-agak panik gitu. Chef actually proposed 3 dishes, and we judges, we agreed to give you guys the hardest one. It's a souffle. Good luck, boys. Akhirnya ketiga judges memilih cheese souffle untuk didemokan. Aku sih nggak apa-apa, kasih yang paling sulit aja, Chef. Ya, siap nggak siap ya, kita harus siap. Karena aku nggak mau souffle yang aku bikin akhirnya ambles. Jadi harus fokus. Bon, first I prepare the tart. Okay. Parmesan, okay. Chef Jean Baptiste menunjukkan pertama cara membuat crust pastry. Jadi aku sangat memperhatikan itu. Memang sebelumnya aku sudah pernah membuat itu, tapi kali ini aku harus perhatikan secara detail. Yeah, one piece this one. Okay. One sugar, one salt. Okay. Butter and pepper. Okay. You mix all. Okay. Not too much, okay? Not too much a lot, because it's a sablé, you know? So you mix too much, after the pasta is a... You know? You understand? Okay? It's better you prepare your pâte in the paper. Yeah. And you take in the fridge. Not very fine, okay? I show you, okay? Okay, like that, okay? Now you take in the chiller. Okay, you have chiller? Yeah. Okay, thank you. Dari yang beliau buat crust pastry-nya sejauh ini sama seperti yang pernah aku buat sebelumnya. Jadi tidak begitu sulit sih bagi aku. Okay, the second step, I prepare bechamel. Butter, flour, and milk. Okay? When you not boil your milk, never. Okay? Just only warm. Yes. The salt, pepper. Okay? Nutmeg. Okay? Setelah membuat crust pastry, Chef Jean Baptiste menunjukkan ke kita bagaimana cara benar membuat bechamel. Wah, di sini baru aku benar-benar belajar karena tekniknya itu sangat detail. Another technique, okay? I show you. Because sometimes when you take the butter, you take the flour, you mix, and that's it. But no, it's no good. Yep. We need to melt the butter first. No, you take the butter flour, but you cook after. Okay? It's very important. This process is for you souffle, is very important. Okay? No coloration, be careful, nothing. Huh? Okay? Okay, now you take your flour. Okay? A little, okay? Look. Normally, a lot of people finish it. Okay? But no, it's not good. It's not correct. Voilà. Dari pertama dia menaruh butter di atas pan, setelah itu masukkan tepung. Bagaimana konsistensi kita bisa masukkan susunya, itu sangat detail sekali. Aku dapat belajar. Okay?
cheese. Ok. Must be glass or stainless bowl is okay? Oh, it's okay. Yeah. It's okay. Wah, kalau begini caranya chef menjelaskan ke saya, wajar sih saya sangat percaya kalau chef dapat Michelin star. Champignon de Paris, mushroom. Ok. But I want for you, I show you a technique. It's very completely. Ok. You know champignon tourné? You seen before? Yes, sir. Ok. Donc it's very important. Ok. Ok. Di tengah-tengah proses masak, aku melihat nge-turny atau mengupas dengan teknik jamur champignon dan aku mikir, ini sangat sulit ya. Jadi bodo amat aku bisa apa enggak, terserah mau dikurangin nilainya, aku nggak bakal buang waktu untuk nyoba itu. It's a challenge for you. Yeah, especially for me. Okay? A lot of people take a small knife. Okay? Okay? Understand? Nah, tingkat kesulitannya ada di sini. Aku nggak pernah menturning mushroom seperti yang dilakukan sama Chef Jean Baptiste. You want test? Yes, can I try? Okay? You have a knife? No? Small knife? No? Wah, bagus. Aku sudah coba turning di mushroomnya, mengikuti bagaimana cara geraknya si chef. Tapi ternyata hasilnya jauh berbeda. Ya, banyak jalan menuju Roma, chef. Ntar aku buat caraku sendiri. Very big technique. Okay? Very complicated. Ya aku agak penasaran sih, aku ambil pisau, aku coba, terus ya hasilnya nggak bagus. Forget it lah, ini cuma bakal buang-buang waktu aku aja. Better than you. So you cook in the chicken stock. Okay? I prepare the tarte. You have a paste? Yes, please. Beku. Itu ada blast. Iya. Oh my god. Melihat Dani cukup lumayan kocak ya. Crust pastry-nya itu harusnya ditaruh di chiller karena basicnya kan butter. Malahan Dani taruhnya di blast freezer. Wah, jadi beku. Mudah-mudahan chef nggak marah. Are you taking the freezer? That's chiller? Oh, not chiller. Not chiller. Oh, sorry. No, it's okay. Aku nggak bisa sebenarnya menahan lucunya Dani yang menaruh crust pastry-nya itu di freezer. Tapi ya mau gimana, karena itu bukan masalahku, jadi aku diem aja. Okay? Just more easy. Okay? Okay, take slowly. Okay? I prepare tissu. I prefer tissu. Okay? Okay? After, I prepare for poached egg. Okay? You poach egg before? Yeah, good. Poached egg ini sebenarnya sudah biasa aku buat, namun yang mesti aku perhatikan adalah tingkat kematangan dari poached egg ini. For how many minutes, chef? Normally 12 minutes. Vinegar, okay? Alors, same. Prepare your egg. Okay. The mushroom, it's okay? Okay. Now, always you press because with mushroom you have a lot of water. Okay. It take 2 minutes. Okay. I prepare ice. Oh, it's finished cook. Okay. It's very cold. Okay. Voilà, perfect. Okay. You seen? Okay. Voilà. Voilà. Okay. Yes, chef. Sure, sure. You blend your mushroom. Okay. For the puree. A little
it's not very important. So you have that, you know. So you have that. It's okay. It's good. Okay. Just chop. Good. Not too much. Okay. Oh, it's perfect. I prepare the soufflé after the last minute. When the tart is cooked, when your eggs is cooked, when your puree is finished. All is finished. Okay? So is very important. Now, just I prepare a little garnish, mushroom. Okay? Easy, just garlic, shallot, simple. Huh? Okay? Yes, sir. Shallot. I mean, you take that for garlic, okay? Okay? It's better after you take that. Voilà. Okay? Yes, chef. So last minute, it's okay. Huh? This one last minute, okay? Yeah. Selesai itu, si chef menunjukkan ke kita cara membuat saute mushroom yang benar. Step by step aku lihat secara mendetail, kurang lebih kita harus memahami bagaimana jamur itu matang dari segi color dan tekstur. Ça va? You understand? Sure? Chef. It's okay. 200 degrees, okay? 200 degrees. Okay, it's better. After you reduce, okay? Oh, no, it's very completely. Buat finishingnya ya? Ya, depend of the oven. Okay. It's not very good, huh? 200. 200 for color. No coloration. Is there a cheese in the bechamel? Yeah. Okay. The Gruyère. Gruyere. Oui, Gruyère. And the parmesan is in the crust, in, yeah? in the tart, in the crust. Okay. 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 Mushroom. And I take just comme ça. Okay, for take your egg. Okay. 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 Slowly. Okay. Ini dish dengan bahan-bahan household yang simple, tapi tekniknya luar biasa tricky. Ada tart shell, ada jamur, ada poached egg di tengahnya, dan ditiban lagi dengan adonan bechamel yang udah dicampur, putih telur yang di whip. Wah, ini harus on point semua komponennya, kalau nggak bisa gagal. Normally 15 minutes. Okay. Wow, kita harus selesai 45 menit bro, 15 menit. Hal yang paling aku takutkan adalah timing bagaimana cara kita teknik mengopen agar poached egg-nya itu tidak matang di dalam. Wow, beautiful. Weh, keren juga ya Chef Jean-Baptiste bisa membuat soufflé yang nggak di dalam ramekin tapi berdiri. Soufflé-nya tuh dicopot loh. Biasanya orang tuh pakai wadah ngesajiinnya, dia punya dicopot. Gila. Dari teknik soufflé yang sudah didemokan oleh Chef Jean-Baptiste, di sini aku yang paling amazed adalah teknik di mana beliau itu nge-layer tart shell, tapi di atasnya itu adonan soufflé. Ini keren banget sih, sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya, tapi kayaknya bakalan enak. Tapi karena aku memang sudah pernah buat soufflé sebelumnya, sebenarnya tekniknya nggak jauh beda. Untuk adonannya itu yang penting adalah egg white-nya, di mana itu harus tercampur rata tanpa mengurangi atau menurunkan kadar dari udara yang sudah kita whip si meringue itu. Voilà. Okay. Melihat hasil platingan yang ditunjukkan sama chef ini sangat menggugah selera saya untuk memakannya. Karena saya juga penasaran rasanya seperti apa. We good? Okay.